Balik lagi di Ngelantur, Ngobrol edukatif bersama masyarakat arsitektur. Ahoy! Jangan bertanya-tanya kenapa gue jadi MC. Dan jangan bertanya-tanya juga kenapa gue jadi MC juga. Kenapa? Karena MC yang sebelumnya lagi berhalangan semua nih. Jadi untuk episode 2 kita berdua jadi MC. Nah, untuk tamu sekarang tuh siapa sih, Ivan? Tamu sekarang ada 3 orang. Bentar, emang kita tahu? Emang mereka tahu siapa kita? Pokoknya ada 3 orang. Coba kita sambutnya dulu kali ya. Iya. Kita sambut abang-abangan kita. Oke. Udah mulai ya? Udah, ya bang, bangun bang. Alhamdulillah. Ini dia. Aduh, pegel banget ya. Saya tapi lama banget, Cok. Ini Sendiri doang nih. Sendiri doang bang. Apa ini dihitungnya 3? Parah physical attraction. Ini orang nih. Itu jadi sebenarnya gue bertiga. Jadi kemana teman-temannya bang? Ditinggalin? Gue punya cara manggilnya nih. Gimana? Gimana? Coba kasih Tolong tahu. panggil Biar dong, Bang. sobat arsitek udah tahu nih. Oh iya. Sini masuk. Ya. Masuk gua joget-joget. Ini masuk. Nggak sesuai harapan. Maunya gimana, Le? Mau sulap gitu tiba. Nah, gitu. Gue di mana? Tolong editor diedit bisa kayak gitu ya? Gak mau. Ketutupan nggak gue nih? Oke, sekarang gue Ada MC-nya. foto. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Semuanya halo. Halo. Gue belum ngaca coy. Ngaca dulu. Keren ya? Mereka tahu nggak sih siapa? Arsi, kita Arsi. Arsi. Siapa kita? Arsi. Siapa sih kita? Arsi itu kayak siapa tuh kayak gitu. Lanjut. Serius. Maafin kami. Jadi apa kabar nih narasumber? Oh iya. Apa kabar nih? Apa kabar nih abang-abang semua nih? Baik. Apa kabar MC kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Nggak bisa dulu. Kemana emang MC-nya? Iya. Lagi ada halangan. Oh, sakit apa? Yang satu kebobolan, Oh, Bulan. ginjalnya. Hati. Yang satu lagi kenapa? Yang satu Kegocek. Yang satu lagi cuma Gojek. Oke. Serius. lagi sakit aja mereka. Coba mending kita kenalan dulu deh sama narasumbernya. Gue bener. Coba mulai dari yang abang baju putih sana. Siapa yang nggak kenal gue? Nama gue Leon. Nama panjangnya panjang lah. Dari 4TB01 Arsi 19. Oke, keren. Begitupun juga sebenarnya siapa sih nggak kenal gue bertiga nih, kita bertiga. Tapi biar kenal lagi gitu kan. Kenalin nama gue Ali. Wakang 19. Kangnya mana? Syukur. Ya kalau mereka kan terkenal, gue apaan sih? Nggak terkenal. Suka. Kalau gue dari 4TB04, nama gue Diki. Tepuk tangan nih, Le. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Jangan Tukang parkir ya. Oke. Jadi Ini gimana mau nih? langsung dimulai ke topik atau kita Geseran dong. Ini kayaknya sempit banget Sabep. tengah nih. Apa? Ketoprak. Oh, makan dong. Oh, topik. Ke topik. Ya bang-bangnya pada lapar ya? Ketuplaknya nggak dinyediain. Gue kira di retake mah. Iya. Iya. Retake. Minimal minuman. Minimal mah minuman. Ini lah. minuman Bang Adan nih. Saskiars. Tolong ya Saki Ariel nih, Ariel. Untuk Ariel yang rambutnya kuning. Beri kami makan gitu. Duitnya dipakai cat rambut. Jangan korupsi. Mau langsung atau gimana? Nih, Atau mana? kita ngobrol-ngobrol dulu. Apa gua aja MC-nya? Iya, apa gua aja nih. Udah, tenang. Pada diem-diem Campur. mana ya? Oke, ini materi pertama ada Ali. Bintang. Oh, iya. Udah, gimana dulu udah cepet. iya. Ini mau masuk. Yaudah. Ini mau bridging banget. Oke. Ya. Ini kan abis ngalamin COVID-19. Kan lu pada kan
masuk ke kampus itu kan sebelum COVID-19. Sebenarnya emang COVID-19 Kami yang bawa. enggak bentar. Kan kita angkatan 19. 19 COVID-19. Jadi emang udah diprediksi bakal ada di angkatan 19 ada COVID gitu. Iya. Jadi sebenarnya suka ngopi jadi Covid. Covid. Nah, D-nya itu Depok, coffee shop di Depok 19 gitu ya. Iya. COVID-19. Gitu. Pas angkatan 19 jadi. Iya, kebetulan. Pas banget ya. Pas. Benar. Bener. Bukan emang pas banget emang Emang udah dipredik. Oh, udah. Kok lu pada desain? iya. Iya. Aduh, Itulah iya, tugas arsitektur di sini. arsitek sih nggak desain gitu-gituan ya, mohon maaf. Kan pertama di Depok juga kan? Iya benar. Iya. Wah, itu nah, udah. apa pas bener? Iya benar. Korban pertamanya lu, Bang. Korban. Bukan, ini ada berita yang lain. Tahu ya yang tentang duit? Yang ngepet-ngepet. Nah, itu bukan itu. Babinya dibunuh ternyata bukan. Ini. Oh, lu, Bang. Iya, jadi sempat salah sangka orang-orang ngira gue babi, padahal bukan. Ternyata celengan babi. Iya, yang gini-gini dong. Kucing. Oh, kucing ya, maaf. Ini kan pas lu masuk tuh sebelum COVID atau sebelum kan? Sebelum Covid Sebelum. masuk. Itu gimana sih rasanya? Kan gua kan masuknya pas Rasanya Covid, alhamdulillah. enggak. Oh, iya. Rasanya masuk sebelum COVID masuk ke Mungkin dah, kampus itu sebagai maba. Covid nggak pernah ngampus. Iya. Iya betul ya. Ini gimmick semua isinya. Serius. Serius. Enggak kan, nih lu pada kan masuk kayak excited nih, maba kan. Nah, Kayaknya enggak. Udah. Dari mukanya juga enggak excited. Ya, ya kan kayak tiba-tiba pas baru masuk banget Covid gitu. Tahu dari mana itu COVID? Iya. Lu tau dari mana kalau gue excited jadi maba? Masalahnya mukanya enggak excited. Itu dia. Enggak nih, tertekan. kita cerita aja. Kita cerita. Gue ngerti yang dimaksud lo, tapi emang ya gitulah. Oke, jadi gue masuk di semester 1 itu belum ada COVID. Maaf, Jadi- Bang. Sorry banget nih, Bang. Sorry banget. COVID tuh ada pas semester 2. Kita baru masuk 2 minggu. Iya, itu. Baru minggu pertama kan perkenalan ya. Iya. Minggu kedua baru Ya udah. Oh my god. Sedih banget ini. Soalnya gue kalau inget-inget Covid. langsung Ganti topik deh, teman gue sensitif. Enggak gua tuh tiba-tiba buat libur dulu. baru 2 minggu padahal Iya. dia lagi PDKT. Enggak. Oh gitu jadi. Ya, Enggak. Lagi sering-sering kilong tuh PDKT. Oh, tapi beneran COVID tuh ada pas kita Iya. semester 2 Semester baru 2 dua. minggu masuk. Jadi habis kenalan sama dosen nggak kenal lagi. Enggak kenal lagi. Kenal tapi online. Enggak lah, enggak. Iya. Iya. Itu lumayan lama kelas lu. Iya, Enggak. maksud kelas Lumayan kita lah lumayan lama. Berantem aja lah, enggak apa-apa. Lumayan Gua lama, tungguin, Bang, enggak apa-apa. Ya udah, Gue latih. Enggak, dia COVID-19. Tapi kan dia baru ada di Indonesia 2020. Nah, itu dia. Jadi ini yang Enggak. bawa. Lah ini kan ceritanya di Depok kan? Lah, Yang iya, betul, Kita Depok. liburnya kapan kan? Pas COVID-19 kan? Lah, emang libur ya? Enggak, kita kuliah di mana sih sebenarnya? Gue siapa sih gue lupa. Enggak, serius. Oke, nih diceritain dulu Pertanyaan nih. bener gitu kan? Iya. Maksudnya Iya. bukan di dunia kan? Iya, Bukan. Pas Masuk. kita kapan masuk nih nih. COVID? Nah. Ya kan pas kita di semester berapa nih COVID? Iya. Ya itu. Jadi pas masuk semester 2. Baru 2 minggu nih Nah, COVID. Covid. Nah, itu Baru kan 2 minggu apa? Kan sebelumnya lu Iya. kuliah itu kan offline ya. Hmm. Jadi masuk kampus terus tiba-tiba dipulangin, jadi lu harus kuliah dari rumah. Lu merasa ada yang beda gitu, maksudnya kayak shock gitu enggak sih? Shock. Oh iya. Sakit. Sumpah. Kayak dia, anjir besok libur gitu. Seneng enggak? Seneng dong. Awalnya senang. Awalnya senang. Awalnya sih Itu mah tukang bakso. Borak. Udah coba cerita dari abang-abang, dari sudut pandang abang-abangan yang Gimana Bang Ali? Oh, Pandangan lu. yang katanya tadi pas awal-awal tuh kan mau PDKT tuh tiba-tiba. Enggak, sebenarnya itu ya itulah PDKT lah. Dan nih, cengeng keluar. Jorok banget anjing. Enggak, jadi sebenarnya iya benar yang dibilang Diki. Kaget banget gua. Awalnya libur kirain 2 minggu. Ternyata panjang banget liburnya. Kok enak gitu. Kok enak. Awalnya kan kayak anjir bisa kemana-mana nih. Padahal di situ gue pengen pengen banget lah jadi kayak yang arsitek beneran gitu kan. Apa namanya, komunikasi sama teman-teman, brainstorming desain, tapi terhalang sama itu semua Kur-kur akademi. gitu. Oh. Tapi kalau dari Bang Leon sendiri gimana? Ah, sama aja Jangan lah. nggak usah ditanya. Enggak usah ditanya. Tapi sebenarnya gue sekelas sama Leon dulu. Oh, jadi iya. jadi ya apa yang gue rasain juga Leon rasain. itu tidak benar. Kalau itu ya, itu tidak benar. Oh, lu sekelas? Oh, Ya, sekelas. Oh, iya, Tapi yang sekelas. gua rasain tidak sama. oh iya. Kok kita nggak sekelas, Bang? Gue nggak kuliah ya. Siapa yang nggak kuliah? Jurusan mana ya? Astaga. Aduh iya. Jurusan bukan
negatif ini. Narasi ini. Researchnya Aduh. Salah undang. Salah Salah undang. Oke, sekarang kita nobatin aja jadi anak arsi sekarang. Udah. Oke, ya. Gue mulai sekarang jadi anak arsi. Oh, Lanjut, Lanjut. Nah, terus kan nugas ya pasti ya. Kayak nugas offline itu kan pasti seru kan, ketemu yang lain, nugas bareng. Nah, pas online ini gimana cara lu nugas? Yang dimana kan online ini bakal banyak ya hambatannya kayak Tunggu, Hah? lu salah. Lu salah. Lu kalau nanya soal tugas Tugasnya online- mah sama. sama. Iya kan Lu dia salah. Enggak, kalau kata gue gini, dia salah. Lu pada nanya masalah online kan lu tahu kalau online. Iya. Offline-nya dong ini tanya. Enggak, maksudnya kan dari transisi Oh, transisi offline ke Iya. online-nya Le. Iya kan? transmisi. Ngasih tugas fisik nih tiba-tiba Nah. jadi Jadi cuma foto-foto doang gitu. Ini kalau dari gue ya Dari Lan dulu ya. Abang-abangan dia nih. lebih enak offline sih. benar offline. Karena lebih serasa anak arsinya. Iya. Lu bawa tugas. Oke, itu satu hal, tapi hal lainnya adalah lu ngerjain tugas bareng temennya. Lu kami pernah ada Diki nggak sih yang di kosan gue? Wah, kami beda circle. Waduh, kaminya beda nih. Masih ada fotonya, masih Jadi ada. kami itu kosan gue kecil dulu, sekarang gede. Oh, sekarang gede. Segini. Iya. Lu segini nih. Segini segini, nih. ya. Push. Nih, kami ada Segitu? sekitar 8 orang. Sekarang 10 orang. 10. Di kosan ukuran Segini, 10 orang. 3 kali kosan? 3 kali 3. Kosan atau lapas? 3 kali 3. Kecil banget, 3 10 kali orang. 3 10 orang. 9, 3 kali 3 9. Nah, itu nugas ngecat. Kalian tahu gak sih tugas cat-cat yang roda? Sben. Oh, yang apa bikin Palet warna, aja, palet palet warna, warna. palet warna. Ngecat. Yang satu tidur, yang satu makan spaghetti. Coba secara arsitektural tuh 3 kali 3. Muat ngelakuin semua itu gimana? Di deret. Sedangkan bentang manusia 60 cm. Iya. Nah, Bentang Dimas berapa di? Coba kita tanya ke penonton. buka data arsitek. Buka. Iya itu. Nah, hal-hal seperti itu kami sebagai arsitek belajar gimana cara solusi memuatkan 10 orang ke dalam kamar 3 kali 3. Di saat online itu kami nggak bisa ngelakuinnya. Iya. Jadi di poin itu sih yang gua ngerasa banget. Wah, Iya. gua arsitek banget waktu offline. Betul. Tapi pas online kayak merasa kehilangan gitu nggak? Biasanya tetap. Enggak, tetap juga. Sama aja. Kami tetap bikin tugas bareng. Bikin tugas bareng. Berubah ya? Cuman ada orang yang enggak diajak aja. Iya. Cuma ada orang yang enggak diajak aja. mau di Enggak sih. Nggak usah. Ini siapa? Enggak usah lah. Berarti di awal-awal sempat ngerasain ujian offline dong? Wah, sempat. Wah. Pernah tuh yang HP di sini. Wah, iya. HP di sini. Jadi kan kalau gua kebalik HP di sini, gambar job di sini. Itu agak lain emang. Apanya di Wow. atas ya? Jadi gimana nih? Jadi gimana? HP-nya yang gimana? Ayo, ujian ya? Ujian? Gimana ujian? Oh iya, lu ngalamin ujian offline kan? Berarti lu kayak nunggu satu-satu atau gimana, Bang? Atau semuanya bareng ngumpulin tuh? Gue inget-inget. Ada enggak sih? Dia ujian. Kita belum ada belum. waktu itu. Udah. Nggak ada. Ada belum. satu. Satu kan? Adanya UAA. Jadi ujian itu satu kelas pun tetap bisa pisah orangnya. Jadi ntar Dua dibagi dua. bangkunya dijarak-jarakin ya, dibagi dua, dijarak-jarakin. Habis itu biasanya yang duluan dateng itu ngisi di belakang langsung dulu. Karena mereka mau nyontek. Nah, yang telat-telat di depan. Tapi sebenarnya itu tergantung pengawas sih. Biasanya emang ada duduknya tuh yang diatur sesuai absen sama Oh, pengawasnya. iya, Atau iya. ya udah, yang penting duduknya berjarak. Tapi serah deh mau di mana gitu. Ujian offline tuh banyak Ujian offline. pantangannya sih. Kayak waktu itu pas ujian agama, gue pakai rib jeans. Nah, Tapi nggak robek, nggak bolong. Rib jeans doang yang modelnya. ala-ala. Ala-ala, ili lah. Terus pas, tapi dosennya nggak suka tuh. Karena dirobek. Dia ngasih pilihan. Dia beli atau Kamu mau saya beliin celana? Enggak. Mau saya bayarin? Kamu mau nggak ujian di luar apa pakai sarung? Lu milih Terus tipe Ujian di luar? Saya nego. Gue nego kan. Ini kan nggak bolong, Bu. Saya nggak suka. Itu tutup mata aja, Bu. Ada dosennya begini. Ada dosennya yang ngawas gini. Pasnya Capek banget. Enggak. Enggak, jadi akhirnya gue tutupin pakai jaket. Dosennya. Aduh. Enggak. Dosennya nonton lagi. Nggak, akhirnya celana gue tutupin pakai jaket. Tukeran. tapi boleh tetap. Biar lebih sopan. Boleh.
Terus juga sebenarnya ada beberapa peraturan juga kayak misalnya ujian tuh nggak boleh pakai kaos oblong, Nah, iya, boleh pakainya kemeja gitu, kemeja Iya flanel. Harus bawa ini KRS. Nah, itu KRS. sering tuh orang lupa. Itu parah. Akhirnya disuruh keluar, Tapi kalau lapor dulu kayak kayak. digital gitu masih Oh belum. Nah ini sebelum online COVID-19 itu yang mendorong perubahan pada Gunadarma. Iya. Gunadarma yang katanya UFO banget, Sekarang futuristik banget. Iya. Dulu bayar iuran apa? Bayar apa namanya? semester. Ya semesteran itu kami harus bawa cash. Iya, bawa cash. 12 juta. Ke kampus. 80 segini ya. Terus ngisi apa? sebutin KRS. nominal. Ngisi KRS datang tuh ke komputer Baris. yang usianya mungkin lebih tua dari kakek gue. Iya. Iya, kakek gua lebih udah tua dari gini. kakeknya Dimas. Dari kaki Dimas yang udah ditanam. Oh iya, maaf. Oh iya, maaf. Nah itu kalian mungkin yang sekarang nggak bakal ngerasain tuh. Itu tua banget. Jadi kalian pakai berdiri gitu. Ngisi Nah itu KRS. ada yang nyelak-nyelak jurusan lain. Iya. coba tuh. Nah, Aduh, Aduh, ada. nggak usah, Itu nggak usah. ada lah suka nyelak-nyelak gitu kan. Iya. kayak. Jadi dulu tuh jadul banget. Nah, gara-gara Covid baru lo bisa transfer pakai Qris. website. Chris. Chris. Chris, Oh iya, sama belum. Indonesia Chris. Oh iya, belum bisa Chris. Jadi Belum masih bisa. iya. Jadi beruntung lah kalian karena Covid jadi nggak apa-apa jadi lebih gampang. Iya, gitu. Tadi apa nugas Covid ya? Pas Covid ya? Pas Covid. Sebenarnya gue sih Ujian. Oh iya, ujian nih. Sekarang udah masuk ujian. Oh iya, ujian. Ah, lu mau callback? Iya, kita Callback, di call dulu. Coba call gua dong sekarang dong. Kalau nggak call yang itu dong. Masih di blok. Masih di blok. Sih. Kasur pil nih. Oke lanjut. Aduh, parah nih. Yaudah, jadi kan sebenarnya emang pas udah masa transisi itu kaget banget. Gimana? Ulangin dong bang. Lu Ulangin kalau kayak ngomong mana? Oh, ntar muka gua jadi thumbnail. Iya, kaget banget. Jadi yang emang kan waktu itu ada apa sih nggak boleh keluar rumah gitu ya di lockdown gitu. Iya. ada Gua- prokes ya? Hah? Prokes. Proker. Broker. Apa sih prokes? Apa sih lockdown? Apa sih? Iya, namanya? iya, lockdown. PPKM. Proker pemerintah namanya prokes. Oh, prokes namanya lockdown. Lockdown. Iya. PPKM. Ya PPKM. Nah, Itu kan iya. emang nggak boleh keluar kemana-mana. Gue emang bandelnya sama temen-temen gue. Kita ngumpul gitu di satu rumah. Hah? Lah kan lu nggak diajak waktu itu. emang gua musuhan sempet. Ya enggak gitu. Jadi waktu itu gue ngumpul di rumah teman gue. Ya udah kita tetap ngerjain tugas gitu. Gue nginep sampai seminggu lah. Gitu. Kebetulan emang dia dicoret dari kakak. Iya. Iya. Sampai sekarang dia masih nomaden hidupnya. Iya. Jadi tolong yang punya kosan tolong. Tolong ya Ini dibantu. gua serius, muka gua serius. Nih nomor di bawah ini bisa bantuan untuk Ali. Ya Dimas tolong ya naruh nomornya Dimas. Ali for better home. Banyak-banyak dong editan. Kita bisa dukung. Oke, iya Mas. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih? Nah, Kok jadi kita yang nagih? kan Nggak boleh. Oh. Gak apa-apa. Kan ujian offline ya. Ah. Terus ujian online itu kan pasti lebih lengang ya. Maksudnya kayak itu ada tuntutan gitu nggak sih? Oh enggak, Kalau- Dospem tetap ke rumah kita. Iya. Iya. Hah? Udah gitu Terus ke rumah lu bang? Iya. Lah, Jadi di grup coba Sherlock ya rumahnya satu-satu. door to door dia. Iya. Tok. Assalamualaikum. Iya. Wah, Tugasnya mana? Kebetulan emang kita satu kompleks semua, satu kelas. Satu kelompok satu Dari kelas. komplek mahasiswa Gundar. Jadi dia seru juga. Kalau itu. Jadi kita harus di teras ujiannya. Ini dilihatin harus satu-satu. pakai kaca gitu nggak? Biar ngeliatin kalau kita sendiri. Oh Kan iya. ada tuh. Iya, iya. Ah. Oh, iya. Tapi dulu belum ada kaca. Ini tahun berapa sih? Zaman batu aja. Oh iya. Enggak gitu. Ujiannya. Ya ujiannya lebih gampang sih. Jadi kayak kita ya biasa lah. Gimana tuh biasanya tuh gimana? Cuman lebih fleksibel sih misalnya. Lebih Jadi fleksibel. lebih apa ya? Fleksibel bahasa lu. Jadi bisa lebih ngapa-ngapain gitu. Ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain tuh gimana bang? Enggak, kami nggak pernah nyontek, jangan Artiannya salah sangka banyak. dulu. Iya, Maksudnya jangan ngapa-ngapain? salah Lu lagi ngerjain sambil gini kan, ngerjain tugas yang lain ngapa-ngapainnya gitu. tuh gini, maksudnya kayak kalau berangkat kan buang waktu. Kalau di rumah kayak bisa belajar nih sampai Iya, sebelum bisa pulang. sambil Iya. belajar lagi. Jadi nggak perlu pakai baju-baju rapi gitu nggak? Tetap gua pakai Tetap kemeja. gua pakai meja juga karena Hitam putih. masih pengen ngerasain ujian offline. Ya udah walaupun Gua di pakai depan. dia tetap diprotes. Online ujiannya. Ditelepon. Ditelepon. Padahal nggak kelihatan tuh. Padahal nggak kelihatan tuh. Iya, di video call kan. Diki, coba lihat celana kamu. Oh iya bu. Terus Ini rada absurd banget lu suruh lihat celana. terus digosenin sarung. Dikasih sarung. Ngomong-ngomong soal gosen. Aduh. Deh. Oke deh. Lanjut aja. Oh, lanjut. Ariel itu gosen.
Nah, itu Makan Ariel. kan udah seneng banget ya online gitu. Nah, terus udah mereda-reda Covid nih kayak sekarang offline lagi itu gimana, Bang? Kayak Tapi agak offline berat nih melepaskan udah gitu. mau ke TA kan bang? Iya. Jadi Atau pas kafe? Atau easy gitu kayak. Gua kemarin udah sempat offline juga sih, tapi udah beda feel-nya karena Udah beda. dari teman-teman kelas juga karena jarang ketemu bareng dari awal, rasa ada circle sendiri ya juga. Iya. yang kenal-kenal aja. Yang kenal aja. Sama yang sering-sering nongkrong aja jadinya gitu. Enggak, kalau serunya tuh beda banget sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kita istirahat tuh bareng-bareng ketemu segala macam, matahin keran air segala macam. Oke. Gak usah disebut itu yang matain keran air. Yang matain keran air teman gua. Cari aja Pak Dekan. Lanjut. Di G itu di sebelah bundaran keran air yang itu. Yang matain lagi nyukur. Waduh, waduh, ini udah sedikit belok. Lanjut. Udah balik ya? Balik aja. Nah, berarti itu Balik. tapi Balik ke topik, balik ke Oh ya, topik. balik ke topik, oke. Balik ke topik. Kemarin serius loh. Serius. Ini kayaknya gak bener nih, kita kayak gini hancur nih. emang Tapi view-nya banyak deh kayaknya. Iya, banyak view. Banyak. Saya tenang bagi-bagi kalau mau. Bisa. Dapat nomor 1 bang, percaya sama gue. Minimal lah. Ini kan udah ada sponsor. 2. Aduh, tutup. Oke. nah kan sekarang udah ada tapi program MBKM itu kan mungkin agak terkenal Waduh, agak bentar dulu. terdengar apa? Lagi iklan. Dung dung. Oke, sip. Iklan masuk. Bisa ya iklan masuknya nih Mas. Musiknya. Email Aqua. Oke. Apa tuh MBKM tuh? Iya, MBKM kan mungkin terdengarnya baru kayak masih awam gitu loh. MBKM itu apa sih, Bang? Tahu nggak kira-kira? MBKM. Kegiatan MBKM tuh Kegiatan apa? MBKM. Oh nih, coba anak MBKM. Kepanjangan MBKM dulu. Bang, M. Mobile Legend. Enggak. Jadi Jadi MBKM. MBKM main Mobile Enggak. Legends. Jadi MBKM itu kalau belum tahu itu Sik, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anjing. Jadi itu Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka. Merdeka. Kenapa Gitu. tuh gitu tanya dong? Nah, itu nggak tahu siapa yang bikin itu. Jadi cuma dia gitulah. Kenapa MBKM? Nah, itu kan baru banget nih ya. Nah, sedangkan lu itu waktu Covid Ada itu MBKM. Ada MBKM gak sih? Apa waktu itu belum ada? Karena kan waktu itu gua kayaknya masih SMA itu. Oh, gue baru lahir Itu baru SD gue. Selalu Enggak. MBKM Kayaknya kalau di Gunadarma sendiri Kita angkatan pertama. khususnya di arsitektur kayaknya belum ada di waktu MBKM karena gue juga baru dapet info ya semester lalu. Oh enggak, dulu gue sempat pernah ada semester. Ini abang-abang MBKM. Wah banget nih. Kayaknya lebih sebut banding gue ya. Oh iya deh. Lihat nih. Semester. Nggak ada. Diciptainnya tuh Apaan? jaket baru nih. Robek-robekan kali ya. Jonco ini bukan Rige lagi. Maaf ya. Jangan deh baju gue. Ya jadi kayaknya tuh waktu itu semester 4 di kalau nggak salah gue pernah 5 atau 4 kali 4 4 atau 5 atau 5 atau 4? 4 atau 5 atau 4 ya sama. Manusia juga. Pernah ikut gitu program MBKM cuman entah itu proposal yang nggak di follow up lagi sama dosen yang bersangkutan jadi jadi ya udah kayak nggak ada kabar gitu, gue nggak tahu kelanjutannya gitu loh. Oh, jadi Gue udah sempet ini ke situ mana sih di Depok? Situ Situ pengasinan. gede. Situ Bukan gede. Situ panjang. Situ Jati Jajar Tujuh, kayaknya. situ tujuh. Jadi ini. sempet apa? 7.000. Ini serius dulu ya teman-teman ya. Tolong, temen gue lagi pengen zoom nih. Iya nih. Serius. Sempat survei, sempat ngukur, pokoknya sempat wawancara. Mungkin emang proposal yang nggak di ACC atau gimana, jadi udah nggak ada kabar lagi gitu. Lu di ghosting jadinya. Hah? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Nah gitu. Akhirnya sampailah MBKM yang ini yang, Sekarang. Nah, yang tapi dijalanin. sebelum masuk ke cerita MBKM, MBKM itu apa sih? Maksudnya kayak program apa sih? Apa Lu program? gak nyimak ya dari tadi ya? Lu nggak nyimak? Gak nyimak ya? Bisa dengerin gak sih? Bisa dengerin gak sih? Kan belum dijelasin. Oh, iya. Nah, jelasin dong abang-abang MBKM. Jadi MBKM tadi dari SD. Apa itu? maksudnya? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, iya. Kasih. Itu Ya ngapain? itu apa ya, kayak program pemerintah sebenarnya kayak kampus merdeka gitu loh. Anak MBKM nih. Sebenarnya MBKM banyak bentuknya. Kebetulan yang kita bertiga ikutin itu di bawah naungan Kemendikbud sama Kedai Reka sama juga Universitas Gunadarma gitu.
Collapse. Jadi bukan yang apa ya namanya? Mandiri. Kampus Belajar. merdeka mandiri gitu. Terus lu plus minusnya lu ikut gak sih bang? Atau tadi kan sis nggak tahu dia. Ya, lo nggak lihat nih bajunya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Kacau banget. Kemarin udah pakai bajunya udah. Kalian tuh yang kuning tuh. Oke. Toprak real. Toprak real. Terus Ih sama rambutnya kayak Yasmin. plus minusnya ikut MBKM tuh apa sih bang? Apakah dipalak sama Akamsi lah? Kasih tahu bang. Akamsi. Bante nama Leon. Wes apa ya plus? Waduh. Aduh, ini hati-hati. Ntar LCD gue pecah lagi lah. Plus minusnya. Coba minusnya dulu. Minusnya, Lempar minusnya. Jaraknya jauh. gue karena anaknya bukan akademik banget ya, walaupun gue 01. Maksudnya apa? Yang di bensin kosong ya kan? Emang kosong. Kosong. Emang kosong. Ketuplak juga kosong. Gue lebih ngerasain positifnya sih, tapi mungkin negatifnya adalah justru hal yang gue nggak dapet itu adalah pelajaran-pelajaran yang ada di semester itu. Kan kami dikonversi, jadi gue nggak dapet misalnya kayak tata kota, terus diajar Pak Lilik lagi gue nggak dapet. Itu kan ada kekangenan gue ke dosen-dosen untuk ketemu, gue nggak bisa ketemu ya, jadi di bagian sana minusnya bagi gue. Kalau mau tahu plusnya, oh banyak, kasih tahu Li. Nah, plusnya yang paling pertama itu SKS-nya dikonversi. Jadi tuh secara tidak langsung kalian nggak kuliah. Waktu itu kita tuh SKS-nya dikonversi berapa ya? 19. 19 SKS. Bayangin 19 SKS. 21 dari SPA cuma 3. Dari 21 dari 21 SKS gitu. Dari satu. Banyak banget tuh. Dari Jadi 21. yang kuliah, yang ikut kuliah tuh waktu itu cuman arsitektur Feng Satu Shui. matkul doang berarti. Enggak, dua. Feng Shui sama tim teaching. Tim teaching. Gitu. Robotika itu loh. Yang robotika, Yang cerdas. Hah? Nonton. Nonton. Enggak nonton. Coding. Ada coding tapi nggak nonton. Bikin robot, Dia bikin robot. Bikin Tika. bikin tiga. Nggak, kami ngerti kok, tapi kami nggak mau sebutinnya soal itu. Kita lanjut yang lain aja. Robotika tuh wah, gila. Iya, Gampang. Enggak, itu emang perlu banget sih. Ya, perlu Menurut gue ya di Terus juga jurusan kita. plusnya di mana Biar gedung kalian bisa tuh pindah, bisa udah dulu. Gampang. Plusnya tuh bisa apa ya? Belajar yang di luar mata kuliah kampus gitu loh. Terus juga kita bisa langsung interaksi langsung ke lapangan gitu. Bulan nanti suka ngobrol. Gitu. Dan apa ya, sebenarnya MBKM yang kita bertiga jalanin ini apa kayak bentuk pengabdian masyarakat lah kayak Hibah gitu. dosen. Iya, hibah. Jadi Dibayar. kita membantu dosen. Terus dibayar gitu ya. Boleh dilanjut. Ntar dulu ya itu lanjut Diki. Kenapa tuh? Lanjut Masih hibah, plus, hibah. plusnya bang. Oh, plus. Plusnya yang baik-baik, minusnya yang buruk-buruk. Betul. Enggak. Plusnya banyak sih. Jadi kayak kita belajar nih, misalkan tentang studi kasus yang ada di lapangan tuh secara langsung gitu. Kayak peraturan-peraturan yang nggak boleh kan, kalau selama ini kayak nyari di internet doang kan. Sebelum lu ngebangun nih kayak gini, lu bisa nanya langsung sana, terus lu belajar tata krama juga, cara nanya ke warga sekitar gimana, kayak lu harus bersikap gimana ke tempat asing gitu. Karena kan di MBKM yang kebetulan gue sama Ali nih di Matching Fund itu tempatnya di Cianjur, di situs Megalithicum Gunung Padang. Nah di sana kan ya tempat sakral lah, jadi kita harus memiliki sopan dan santun yang harus diterapkan di sana. Jadi harus baik-baik di sana, karena kalau misalkan kita sembarang, kita juga bawa nama Gunung Dharma gitu. Sebelum kita ngedesain ya kita tanya-tanya dulu gimana, bridging lah, ngasih dulu ke warga, ngobrol, nggak kayak yang langsung Tiba-tiba gitu. Iya, Tiba-tiba Cinta ya soalnya kita begitu aja ada aja masalah gitu di sana, kayak tiba-tiba drone jatuh lagi ngukur di tengah Iya, hutan, di tengah drone hutan. jatuh, gue masuk hutan yang belum dijamah orang, jadi gue harus nyari drone gitu. Karena kebetulan gue dapet tempatnya tuh di hutan pinus. Jadi di hutan pinus itu ya hutan namanya kan, pasti ada dong gimana-gimananya ya. Kita harus
fun banget lah ke sana. Plusnya sih ya banyak ilmu yang nggak di kampus sih dipelajarin. Ya minusnya Pengalaman baru lah. kalau minusnya sama lah kayak Leon, mungkin mata kuliah yang harusnya kita pelajarin kayak etika profesi kan kepake tuh. Nah kita nggak ikut gitu, kayak bukan nggak ikut sih, dikonversi kan ya nggak ikut sih jatuhnya. Kita nggak belajar ya, jadi mungkin nggak tahu sama sekali. Jadi merasa kayak nggak ada yang kurang gitu ya. Iya, ada yang berbeda di antara kita. Tapi sebenarnya gue koreksi dikit, nggak ikut tuh bukan berarti nggak boleh sama sekali. Dari pembimbing MBKM itu dibolehin gitu ngikut. Nah, kalau misalnya emang kita mau ikut mata kuliahnya, ikut. Tapi nggak wajib gitu. Nggak wajib. Cuman memang buat misalnya hadir mau dengerin materinya, nah itu boleh. Boleh. Gitu. Cuma dikinya males aja. Kebetulan karena saya rajin. Kebetulan jadi gue juga rajin. Datang Tentang MBKM. MBKM. Iya, MBKM. Kelas. MBKM. Kelas MBKM tapi. MBKM. Nah, daripada ngerjainnya di kosan. Sih. Tapi kan dari tadi nyebut mulai kayak Bang Ali MBKM-nya sama Bang Diki. Emang sama juga sama Bang Diki? Nah, ini MBKM yang angkatan gue jalan itu dibagi 3. Ada matching fund, vokasi, sama PKM. Nah, gitu. itu apa aja, Bang? Nah, ini matching fund ini gue berdua. Berdua. Sama anak arsitek lainnya. Karena Berdua kalau di belas. sini nggak muat. Oke. Gitu. Kalau yang PKM tuh di Depok. Oh, di sana. Soalnya ini kan iya, Depok. Di Depok. Tempatnya tuh di dekat Perihal Kopi. Masuk. Tapi nggak lagi di sini nih. Oh iya juga. Masa? Di Perihal Kopi. Edit ya. Tolong Dimas. Ngangguk aja tuh Di kayaknya. dekat Perihal Kopi, jadi itu ada tempat budaya Betawi gitu. Namanya Apa ya? enggak, bukan. Kampung budaya. Apa sih orang Depok tuh? Koot. Kumpulan Kumpulan orang-orang Depok. Iya. Depok. Ya jadi ya ingin melestarikan budaya Betawi lah, campuran sama Jawa Barat mungkin ya. Bukan nggak kesana Betawi sih, kayak kalau gue lihat dari rumahnya tuh rumah Betawi gitu. Jangan ngedesain ulang lingkungan di sana di tengah perkotaan. Nggak tahu sih itu sawangan kota ya. Iya. Itu buat PKM. PKM kan? PKM. Nah kalau vokasi tanya dia nih. Coba. D3. Kalau Iya emang D3. Iya, emang iya. Iya, dari vokasi ya. Ini muka gue serius loh. Kalau vokasi itu kebetulan itu untuk yang ngelit sendiri dari project ini itu bukan dari dosen arsitektur. Jadi itu dari dosen Mercubuana. gue nggak tahu gue salah apa benar. Tapi setahu gue itu dari kesehatan sama informatika. Nah itu yang mimpin ada namanya Bu Fitri. Nah Mangga Bu Fitri. collab lah sama dari kita itu Bu Lin yang mimpinnya di arsitektur. Masuklah kami. Jadi agak ada experience beda dari mereka adalah kami kalau ngapa-ngapain harus ke dosen jurusan lain. Iya, minta tanda tangan, Laporan dulu. Tapi karena itu karena yang ngurusnya nyampur ya. Iya. Jadi kan dia. Dan jadi karena beda server jadi kadang ada beda-beda pemahaman, referensi yang hasilnya bagi dia mungkin kayak gini, bagi kami beda. Dan di sana jadi apa ya? Pengalaman tersendiri juga untuk bisa nyatuin hal tersebut dari data segala macam. Ya ada seru ada enggaknya tapi ya pengalaman lah. Gitu. Dan juga bedanya matching fund, PKM sama vokasi itu dari jumlah Duit. mahasiswa yang Duit juga. Itu belakang. Oke. Ya. dari jumlah mahasiswa yang diikutin itu juga beda. PKM vokasi itu cuma 3 nih Ya. yang bahas mahasiswa arsitekturnya dulu ya. Matching fund itu ada 12 orang. Jadi lebih banyak yang ikut. Iya. Karena kan matching fund itu sebenarnya apa ya? Mematchkan anggaran dana gitu loh. Karena kita tuh di desa itu nanti output itu master plan kawasan gitu. Jadi di daerah Cianjur di desa Karya Mukti tuh ada 6 zona gitu loh. Jadi dibagi tuh 2-2 gitu. Nah nanti semuanya tuh dihitung, nggak cuma nggak cuma arsi doang, ada sipil juga, terus apa? Sipil, Ekonomi, pariwisata gitu. Terus akuntansi, ekonomi itu ya. Iya. Ilkom. Ilkom ya. Ilkom.
Soalnya kan karena di Desa Karyamukti itu ada satu tempat wisata itu situs cagar budaya Gunung Padang gitu. Itu yang mau dikembangkan gitu loh. Makanya banyak jurusan mungkin dari segi ekonominya kalau dari jurusan ekonomi, sisi ekonomi warganya dan tempatnya itu loh yang bisa ditingkatin potensial. Terus pariwisata juga bagaimana cara menarik orang luar tuh ngelihat gitu loh. Gitu. Jadi emang bener-bener kayak ada nyari suatu situs atau tempat gitu mau dikembangkan bener-bener dalam segala aspek kayak gitu. Jadi gitu. Banyak yang ngikut di sana. Lebih ke desanya sih. Lebih ke desanya. Situsnya kurang tahu juga kita. Nah itu dulunya sama waktunya apa beda waktu itu? Ngelaksanain MBKM. Oh, sama periode sama. Tapi yang gua duluan selesai. Yeah. Dia kayak November, gua tuh Januari baru selesai. Nah, harusnya masuk archive sih. Karena masuk apa? Oke. Karena outputnya itu beda. Kalau dari mereka sendiri itu sampai gambar kerja. Nah, output kami kita, sorry. Hah? Sampai RAB ya bahkan. Jadi lengkap. Sampai animasi, maaf. Mereka. Sampai anggarannya juga lengkap. Sampai nah, betul. Oke. Nah, kalau di gua itu sesuai dengan judul. Jadi mereka itu sistemnya itu dosen ngasih proposal. Iya. Nah, proposal itu di sana tertera dong outputnya apa, tujuannya apa, dan itu beda-beda. Yang di projectnya gua outputnya itu 3D. Jadi desain 3D doang. Kami keluarin desain 3D, udah selesai outputnya. Beda sama mereka. Kalau mereka yang tadi sampai ke sana tadi. Berarti lebih lengkap. Iya. Mungkin emang segmennya berbeda ya? Iya, karena kan tadi kan di awal karena judulnya matching fund, jadi kenapa harus sampai sedetail itu? Emang harus kayak anggarannya gitu loh. Nanti bukan untuk dibangun, cuman kita siapin rencananya. Nih lo anggaran segini, nanti desain kayak gini, gambar kerja kayak gini. Terserah deh mau dibangun apa enggak kayak gitu. Tapi ada skill gitu nggak sih bang yang misalnya kayak lo sebelumnya nggak tahu nih? Waduh. Skill 2. Iya. Terus skill yang berkembang gitu pas lu ikut MBKM. Jadi lu kayak sebelumnya nggak bisa ini, jadi bisa. Jadi. Kasih tahu nih. Tadi gue nggak bisa terbang. Setelah gue MBKM, gue tetap nggak bisa terbang. Ada teman gue sebelumnya nggak bisa SG pegangan tangan. Iya. Udah tolong lagi. Yang itu skill itu. berapa? Oh iya. Udah tolonglah. Ada temen gua yang tadi nggak di blok. Iya. Sekarang di blok. Nggak bercanda nih. Ya nggak apa-apa. Bukan lu. Oh bukan gue ya. Banyak di luar sana yang diblokir kok. Iya. Ya coba tolong di unblock. Itu ada yang ini nggak sih bang? Skill yang kayak berkembang. terutama kan kayak Bang Leon yang bikin 3D itu. Kalau dari gua pribadi sebenarnya project di luar sana juga sama aja kayak SPA. Nggak jauh beda, kalian analisis data existing dulu, datang ke sana, bahkan sebelumnya kajian dulu literatur, studi banding segala macem. Yang bikin beda dari project gue, bagi gue karena Situ Gede kan, wilayah gue Situ Gede. Situ Gede itu kan dekatnya ke alam, dia itu ekowisata. Jadi yang bikin gue harus belajar lagi adalah pemanfaatan dari arsitektur tradisional itu sendiri. Jadi sana nggak bisa lu ujuk-ujuk tiba-tiba futuristik lu kasih gitu. Nggak bisa gitu. Ya nggak bisa, tapi harus tradisional. Ya kita harus nyesuaiin sama budaya di sana, kesediaan material di sana. Betul kayak gitu. Terus dampaknya ke alam di sana juga ada hutan lindung yang nggak bisa dimanfaatkan. Makanya tadi kayak kata mas-mas ganteng 2 ini itu terasa waktu project asli ya Mas G. kita harus pahami bahwa ini lahan boleh dipakai, ini lahan nggak boleh dipakai, ini bikin orang marah, ini oke gitu. Ini bikin setan marah. Nah untuk mereka ini bikin setan marah. Enggak. Nah canda. Ya lebih kayak gitu sih. Ya kalau gue ya itu gue pelajari penggunaan bambu, akhirnya arsitektur bambu yang di collab dengan bangunan-bangunan Sunda, hal semacam itu kan gue nggak pernah tuh, apalagi gue orang Minang. Oh iya. Ya, gue tau ya Tapak Gonjong dong. Kurang awak. Nah, kurang awak. Matan tuh mode-modeko kan? Kan? Nah, artinya apa tuh Bang Messi? Benang. Gue mau timpalin. Dipancing lagi itu. Nah, jadi yo mode itu lah, lama. Lama. Gitu. Cie lah, Cie. Tau lama? Lama.
Lama sebentar. Enggak, masuk. Benar. Lanjut. Nah, coba kalau dari Bang Diki. Apa? Yang dipelajari. Yang Oh. ini Skill berkomunikasi kah? apa? Tadi yang gue cerita. Yang drone. Skill. Skill. Oh, skill. Skill lepas pohon. Skin. Jadi awalnya gue nggak bisa naik motor di tanah berkontur. Enggak, tapi itu serius, itu bakal nambah skill karena di sana tuh nanjak parah, jalannya nanjak terus batu, jalannya tuh batu, bukannya batu asal, batu kali asal. Nanjaknya begini nih. Wait, Orang sama itu ada ban. segini nih. Tanjakannya kelihatan. Ban itu hancur. Lu pakai Mio lu. Gue mau balap. Racing habis. Enggak, jadi skill. Oh enggak, jadi gue sempat di MBKM ini pas nembak kontur tuh sempet kita nyoba ngolah konturnya pakai ArcGIS. Apa tuh? ArcGIS. Oh iya itu. Apa ya? Iya, Software untuk buat kontur biasanya dipakai sama geografi. Ya geologisnya gitu. Geos. Iya. Ya geografi. Ya, itulah. Jadi kita sempat ada workshop ya? Iya, Workshop. Pelatihan Pelatihan. selama Berapa bulan? seminggu. Seminggu. 3 kali seminggu dah pokoknya. Seminggu. Kita belajar ArcGIS. Jadi kita kan kebetulan kan site-nya luas ya. Iya. 13 hektar. Satu kawasan. 10 hektar. 13 lah. Kawasan gua hutan pinus. Nah, nggak mungkin dong lu ngukur hutan pinus Pakai meteran. pakai zigel. Wes, Pakai meteran. 30 cm semua lagi jigalnya. Ya, jadi dari dosen sipil tuh Zigel. sipil Dosen zigel. Zigel. Tadi lu bilangnya zigel, Bang. pungki. Ya, tahun kali Bang. Temen gua anjing. Nggak, jadi di dosen sipil itu emang nembak site-nya pakai apa? Pakai Drone. Iya, drone yang tadi jatuh gue bilang. Jadi dia otomatis, jadi lu terbangin. Jadi kayak nge-scan gitu deh. Nge-scan, jadi udah dibentuk titik startnya di mana, titik akhirnya di mana, jadi nembak langsung tuh. Nah, itu kan tadi lu mention juga workshop. Nah, itu MBKM tuh emang bener-bener langsung ada program, lu diterjunin langsung atau emang ada pelatihan gitu? Langsung sih kayak program diterjunin langsung, tapi mungkin ada kesempatan untuk belajar workshop ini, jadi makanya dilaksanakanlah workshop itu untuk membantu dilatih gitu dulu ya. berarti. Iya. Sekali jalan ngalir, bukan yang Sambil- dilatih dulu terus sambil baru jalan. itu. Oh, berarti sekalian Bukan kayak sekali jalan. iya. Sekali jalan ya. Sekali jalan, sekali sewang. Sama satu lagi mungkin untuk tambahan mengenai kita disuruh bikin artikel. Nah, itu Nah, itu gimana? Artikel di blog. Jurnal. Selain bikin gambar-gambar tadi atau Iya. desain 3D, artikel juga Beda-beda. Jadi Tergantung projectnya, outputnya. Nah. Kayak mereka tuh wajib apa namanya? artikel apa? artikelnya nasional tuh Sinta. Sinta. Dia-uploadnya ke Sinta. Sinta tuh apaan, Le? Temen gua. Wah, udahlah, jangan gitu. Gak kenal nih. Jadi kalau matching fund itu buat jurnal atau artikelnya itu, jurnal dan artikelnya itu dibagi. Jadi ada berapa mahasiswa ya? 12. Berarti dibagi sama 12 dosen. Untuk penerbitannya, jadi kan S3 tuh wajib buat artikel kan setiap bulannya. Untuk matching fund ini dikolabkan dengan satu dosen gitu loh, dipisah. Kebetulan saya sama Pak Lilik gitu, jadi artikelnya atas nama saya dan Pak Lilik. Gua Gak apa-apa dah. gue sama Pak Lilik gitu, jadi diupload lah atas nama gue sama Pak Lilik gitu. Nah, itu artikelnya isinya tentang apa? Tentang kawasannya sih, zonanya. Jadi zona masing-masing gitu. iya. Oh. Jadi kalau misalkan gue kan 2 tuh, satu kawasan 2 orang kan. Udah ada judulnya dari dosen, maksud udah patokan judul gitu. Iya. Kayak kalau gue lebih ke glampingnya. Glamping tuh glamour camping untuk kaum Gen Z. Jadi gimana cara narik kaum Gen Z apabila dibangun glamping di sana gitu. Kalau satu lagi temen gue di hutan pinus juga, itu lebih ke adventure tourismnya. Jadi tentang outboundnya di sana, perkemahan gitu-gitulah. Kalau Ali
mungkin tentang situs Gunung Padang Nah, juga. jadi kan kalau gua di zona situs Cagar Budaya Gunung Padang itu, kalau apa nih bahas jurnalnya dulu nih. Iya, jurnal. Iya. Jurnal itu gua artikel itu ngebahas kualitas ruang sirkulasi. Jadi tuh buat kalau lu udah pernah kesana, kalau kita ke situs Gunung Padang, jadi tuh dia kayak piramid gitu kan, ada daerah 1, 2, 3, 4, 5. Akses buat kesana itu ada 3 akses gitu loh. Jadi ada tangga yang emang udah buat naik itu 3 dong. Sama turun. Iya. Jadi ada 2. Jadi yang satu tuh yang tangga curam itu emang udah kebentuk alami dari situ adanya. Iya. Terus ada juga yang buatan alternatif. Yang dibuat manusia dia lebih landai. Terus juga yang ketiga itu buat turun. Jadi udah di atas turun. Itu gue ngebahas kualitas ruang sirkulasi gitu loh. Nah tadi ngegunain ArcGIS itu. Jadi di ArcGIS itu kan udah kelihatan tuh konturnya seberapa. Udah langsung ketahuan potongannya berapa. Jadi dari bawah ke atas berapa ratus meter. Kemiringan lerengnya berapa gitu. Nah, itu yang tadi di scan pakai Drone. Walaupun sebenarnya nggak terlalu akurat, tapi masih ada Perkiraan minor gitu sedikit lah. Kalau misalnya emang mau lebih akurat pakai theodolite kalau mau gitu. apa Dedi? Theodolite. Theodolite yang di jalan terus dipotong Iya, gitu. iya. Iya. Teleskop gitu. Anak Iya. sipil biasanya. Sipil. Teleskop. Ya, kelihatannya kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Oh. Itu. Jadi gua ngebahas mulai dari situ kualitas ruang sirkulasinya segala macam. Dan di zona gua juga dibagi 2. Gua sama Cesa. Nah, Cesa itu ngebahas ke placemaking si teras 1 2 3 4 5-nya itu. Gitu. Jadi lebih ngebahas gimana ya hubungan si pengguna gitu loh sama alamnya gitu. Gitulah. Gitu. Jadi ngejelasin teras 1 2 3 4 5 gitu. Bang, mic-nya masih nyala nggak? Masih aman. Oke. Amin amin. Kalau gua Nah, coba kalau gua kayaknya agak beda gua- nih, soalnya secara nggak mau juga- sombong ya. Iya. Iya ini Kalau mereka kan ini nasional. nasional. Ya, namanya Sinta kan. Ada Sinta 1 2 3 4. Kalau gue kebetulan itu dari Bu Fitri itu minta internasional gitu. Gua nggak siap lu gitu demi Allah gua nggak siap. Siap banget itu natural ya. Jadi kalau dari gue itu dia minta internasional. Internasional itu kalau di nasional ada Sinta, kalau internasional itu ada namanya Scopus. Dia itu lembaga yang memberikan penilaiannya. Nah, di kami sendiri menargetkan itu Scopus. Scopus itu ada tingkatannya lagi. Ada Ki 1, Ki 2, Ki 3, Ki 4. Iya. Nah, kami nargetin Ki 1. Nah, disinilah pembelajarannya adalah ternyata bikin artikel kayak gini. Contohnya kayak daftar pustaka referensi gitu kan. Kalau kita selama ini bikin esai atau apa segala macam atau laporan, itu kan nyari sumber. Itu bahkan untuk TA pun bisa aneh-aneh dari website, dari buku-buku yang nggak jelas atau apa segala macam. Kalau misalnya untuk bikin artikel, nggak cuma Scopus, Sinta aja udah juga gitu, ada standarisasinya. Apalagi kalau kayak Scopus gitu, ada standarisasinya. Contoh, gue kan targetnya Q1. Otomatis gue kalau nyari referensi harus yang jurnal internasional juga. Terus harus terdata juga. Minimal itu Q3 lah. Q2 lebih bagus, Q1 lebih bagus. Jadi ibaratnya lu nyari data, nemu nih. Tapi lu harus cek dulu ini data masuknya ke jurnal yang Q berapa. Kalau dia ternyata nggak masuk ke Q3 ke atas, lu nggak bisa pakai. Walaupun sebenarnya datanya udah cocok banget nih. Nah, di sana hal-hal yang ternyata bikin artikel kayak gini gitu. Terus yang gue pelajari juga ternyata masukin jurnal itu bayar. Bayar. Baru kita capek bikin tuh. Iya, tapi kan itu kayak lisensi gitu. Oh. Kalau yang gua untuk Scopus Q1 seingat gua waktu itu untuk bisa masukin di Q1 itu belasan juta. Belasan juta buat bikin lisensi. Iya, untuk masukin ke sana ke jurnal orang itu. Artikel. Iya, untuk masukin artikel kita ke jurnal orang itu. Iya, maksudnya jelek banget. Cek. Nasional mungkin bisa tanya. Kalau Bang Diki sama Bang Ali bayar juga apa gimana tuh? Bayar sama. Sama, Tapi jumlahnya mahal ya? lebih sedikit sih. 2M lah. Wait, Enggak. Dulu 300 ya. 300 tel. 300 ribu. 300.000. Triliun. 300 ribu. Million dollar. Mah jauh banget. miliar Iya, dolar ya. iya. Tapi itu bayar gitu kita yang ngeluarin apa emang udah ada Dosen. Nah, alhamdulillahnya MBKM yang cover semua. Jadi itu. semua Ah, enggak, Dosen. Dosen. MBKM. Oh, iya, Oh iya, dosen. dosen yang Dosen yang berkaitan. berkaitan. Nah. Karena dosen itu juga butuh, kayak kata Diki tadi, Ah. dosen untuk S3-nya itu butuh nerbitin artikel-artikel itu. Setiap bulan ya? Iya,
setiap berapa lama mereka Kalau kayak wajib. gua. Nah kita di sini jadi partnernya mereka untuk bikin itu. Yang bayar siapa ya mereka. Ada penulis 1, penulis 2 gitu. Sih. Iya kayak gitu. Gitu. Berarti cukup apa ya? Banyak juga ya. Hal baru gitu ya ada. Gitu. Cukup BNI. Tertarik? Tertarik? Tarik. Nah, apalagi sekarang kan apa ya? Anak semester 3 nih. Kayak gua angkatan 21. Ini kan udah ada program MBKM baru. Lo angkatan 21? Iya. Wah, oke. Oh, lu 21? Iya bang. Seru banget dia bang ya. Bacain pala lu. Ribet juga. Angkatan 12 nih. Apa? Angkatan 2001. Lahir. Dosen. 2000 lu ya? 2000. Aja. Nah kan MBKM-nya mungkin banyak nih yang masih kayak ragu-ragu gitu loh waktu kemarin pendaftaran. Ragu-ragu Nah itu ada nggak sih maksudnya insight dari abang-abang buat sobat Archikes di sana? Sobat Archikes. Yang masih ragu-ragu. Yang masih Tahu li. Lalu kayak Setahu, Li. banyak pikiran. Kayak gimana sih ntar gue nggak kuliah dong atau ntar gue gimana gitu. Ntar kuliah gue ditinggal dong. Ditinggal sama siapa? Ditinggal. Hah? Enggak nanya. Ikut MBKM Kok bisa. curhat? Gimana ya? Tergantung sih. Keinjek kaki keinjek. Apa? Serius. Ada kucing. Tergantung sih sebenarnya buat semester berapa dulu nih. Kan kalau kebetulan gue ikut Oh, MBKM tuh di semester 7. Semester 7. Gimana nih buat semester berapa dulu nih? Buat semester awal lah maksudnya kayak kita nih belum apa-apa gitu loh, maksudnya belum banyak belajar tentang arsitektur. Ngapain jongkok nih? Oh iya. Bagus. Sebenarnya ikut MBKM itu apa ya? Gak usah takut lah. Karena itu apa ya? Cara belajar yang beda gitu loh. Lu nggak bakal bisa dapetin apa yang lu pelajarin di kampus kayak reguler gitu loh. Makanya harus ikut MBKM gitu. Apalagi nanti kalau udah semester 7 tuh makin banyak mata kuliah di konversi. Nah itu ikut aja sih gitu. Berarti makin banyak nggak ikut kelas gitu. Iya, tapi kan di sisi lain juga ada hal-hal baru yang dipelajari Oh, gitu loh. Oh. Kan juga di MBKM di semester 7 kan boleh ikut kelas juga. Jadi kalau emang kalian mau ikut ya ikut aja kelas, nggak apa-apa gitu. Gitu loh. Seru kok seru. Seru kok MBKM itu seru. Salah satu program yang Tapi- patut diacungi jempol. Makasih Mas Kalau Nadim. MBKM Makarim. itu harus organisasi nggak sih bang? Atau enggak? Atau nah infonya itu Infonya. iya Apa tuh? apa dapat dari Apaan tuh? kan biasanya kalau ikutan organisasi biar dapat info-info Info tentang MBKM atau kegiatan-kegiatan itu itu. dapat dari mana bang? Sebenarnya ini gue ceritain pas MBKM gue dulu ya. Jadi tuh info MBKM tuh awalnya gue dulu yang dapat gitu. Dari Bu Vero. Bang-bangan nih. Karena Bu Vero dosen SPA gue sama Cesa duluan tuh teman gue yang nggak bisa hadir. Cesa tolong Ces. Dia awalnya nggak ngajar. Dengerin dulu. Oh tadi nggak diajak? Nggak, dengerin Iya. dulu tolong ini biar teman-teman denger Yang semuanya. nggak suka itu katanya. Siapa tuh? Waduh. Ya awalnya gue dapat info itu. Terus ya dijelasin lah MBKM tuh apa, Bu Vero bla 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 segala macem. Akhirnya emang tadinya tuh infonya mulut ke mulut aja gitu diajak gitu. Terus akhirnya Bu Vero ngabarin gue lagi bahwa itu harus melalui seleksi gitu loh. Dan harus ada persyaratan yang dikumpulin gitu. Makanya udah akhirnya semenjak dari situ gue share info ke angkatan gue gitu loh. Oh gitu. Nggak tahu ini bahas apa itu. Oh gitu. Jadi harus ada persyaratan lah kayak misalnya portofolio, CV, nilai, terus juga setelah ngumpulin itu tuh ada wawancara gitu. Iya. Jadi emang infonya tuh ya merata sih seharusnya kalau yang baca grup. Meratanya itu info. Baca grup. Iya. Kalau yang Kemampuannya enggak. Nah itu kan apa selain apa kesibukan MBKM kan tadi disinggung juga ya sama Bintang masalah Organisasi. Ini abang-abang ini nih ini dia berdua doang. sering Ini kelihatan sendiri. banget ya di organisasi. Oh iya emang ya? Oh, Iya. saya Kok mah marking. kayaknya dia deh nih yang Ini organisasi nih. Enggak, saya mah. Coba bisa Kan diceritain. muka lu tuh terpampang jelas bang di IG. Ini mantan Ini mantan kepala bidang apa? Pengembangan mahasiswa. Iya. Maaf, susu. BEM dia, BEM.
Ya, ya ini Coba juga. diceritain dong, Lihat apa-apa. dong set nih no. Apaan sih dia? Ayo di sini, ayo. Kan jadi buka-bukaan baju ini ngeri banget nih. Gini. Waduh, bener-bener lu. Demi Allah. Terus Coba Jenikat ya, jenikat. Nggak boleh ada diikat, nggak boleh. Ya nokat. ayo. Ini kan ada stigma-stigma tentang Negatif. masuk organisasi cuma ngabis-ngabisin waktu doang. Emang. Atau cuma jualan sosis doang. Udah tahu, Udah tahu pet promo. Pet promo, sosis siapa yang dijual? Menurut gua apa ya? Yang punya Ditanya orang menurut mindset. lu. Oh iya udah. Ah ya menurut Mindset kayak gitu tuh. ada bertiga nih bang. Ini aja dulu Bawang BEM. Nih, kan kita di bawah naungan ini beda? BEM. Iya. Ini beda organisasinya. Oh enggak, kita enggak organisasi, justru ini dulu. Justru ini. Ini doang. Justru Iya. ini berdua yang organisasi. Ayo coba. Nama lu. Apa? Coba kasih tau dong dulu organisasi apa? Ya, gua dulunya Sekte dia. BEM. Ya gue dulunya ikut BEM. Asik sombong. sombong Jabatannya apa tuh bang? Hah? Aduh, kenapa gua aja? Ya, kepala bidang pengembangan. Wis. Hampir dilengserin Wis. tuh BEM. Jangan gitu, Cok. Terus kenapa jadinya? Iya itu tadi apa? Itu tadi. Asik Apa kepala tuh? bidang. Apa ya, ini ya mindset kayak gitu ya? Iya Kepala masih. bintang. Nggak ada habisnya sih orang pasti selalu ada aja orang yang ngomong kayak gitu, kayak buat apa sih ikut Asik kan. organisasi, tapi menurut gua setelah gua rasain dan ikutin ya ternyata bener. Enggak juga. Emang itu harus diklaim. Enggak. Apa ya? Apa ya? Sebenarnya ikut organisasi itu yang bisa ngerasain hasil dari ikut organisasi itu diri kita sendiri sebenarnya itu. Jadi gua nggak bisa kasih apa ya, penilaian yang ini kalau ikut organisasi itu enak tuh gini gitu. Jadi emang harus sebenarnya kesadaran diri kita sendiri dan teman-teman yang udah punya kesadaran itu bantu menyadarkan teman-teman lainnya yang punya mindset kayak gitu loh. Gitu. Ya, Gimana gimana kan bahasanya tuh bahasa. Bang, abang Dari ini doang yang bang- organisasi. Ini kalau lu dulu. Lu dulu lah. Lu abang-abangan, Le. Lu kan kepala departemen. Kepala departemen gue di himpunan. Lagu dulu. ada orang irit lagi ya Nggak tahu gimana? sebenarnya. Ini tolong denger ya, ini jadiin FYP TikTok. Asik. Ntar dia edit jelek hidup. Tadi edit joker-joker. Joker-joker The Leon. Nggak, ini TikToknya The Leon. gua terakhir ya. Nggak usah. Ntar Diki lebih jos lagi. Close statement. Enggak ya? Nah gini, kalau dari gua sih Sinilah. untuk gua pribadi dan teman-teman gua kebanyakan Mau ngopi gak sih? ngopi nggak ya? Ngopi nggak sih? Kalian beli bukan panitia. Iya. Coba kita panggil dulu sini kopi. Mas, Kopi. Kopi. Kuning banget rambut. Aduh, gini Kopi dulu. dong. Ini narasumber doang yang dikasih kopi. Ini. Madem iya nih, ya udah kasih deh udah. ini mana kan? Iya nggak apa. Lain malah lu. Ini bikinnya. Oke, balik lagi ke FYP. Kok beda sih? Tuh kan? Ini gua gini. Aduh, putar dulu dong. Salah. Wah, ini bener juga lu. Telat. Oke, lanjut. Seva Weno. Ya kita lanjut ke FYP kita. Jadi untuk teman-teman semua mahasiswa, nanti kalau kalian udah lulus, lu masukin kupitain pada. Ini boleh dia. Iya. Ini Usman. Sampai mana tadi? Sampai FYP. 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 FWP. Itu teman-teman mahasiswa yang cuma belajar aja. Nanti di saat kalian sudah lulus, coba yang bakal kalian ingat apa sih di masa kuliah kalian? Belajar. Ya SMP juga, SD juga.
TK juga, belum juga PAUD. Aska Corbuzier. Nah, Jangan ketawa. jangan ketawa. Nah, kalau kami nih yang di sini, ya kalian inget nih, kami ngadain podcast seru-seruan. Kami datang kaderisasi, kami datang apa sih acara lu food Arstage, segala macem, banyak yang dikenang. Itu. Buat sobat-sobat arti guys. Seriusan, emang kebanyakan malah yang diingat itu yang acara-acara organisasi atau acara apapun lah yang berkaitan tentang kegiatan mahasiswa, bukan masalah belajarnya. Betul. Karena belajar pun lu bisa dari online lah ntar walaupun udah selesai kuliah, bisa dari kursus segala macam, tapi yang ormawa-ormawa ini, yang aneh-aneh inilah kegiatan podcast ini. Lu udah kerja yang masih mau ngelakuin hal kayak gini, kecuali lu emang kerjaan podcaster ya. Kan enggak gitu. Jadi emang inilah saatnya, dan di sini juga lu belajar hal-hal yang orang lain nggak pelajari. Maka itu masuklah himpunan, Organisasi. iya. Gitu. Simpelnya gini sih, ikut-ikut organisasi itu apa ya? Ibarat kata kalau kalian kuliah doang itu kertas kosong, tapi kalau ikut organisasi itu jadi warna gitu, pewarna. NYP nih. Jadi pewarna kalian selama berkuliah gitu loh. Jadi kan ada yang bisa dikenang, benar kata Leon tadi. Setuju. Kayak gitu. Jadi kayak oh iya ini asik juga. Yang gue ingat bener-bener yang kayak gini. Nggak ada tuh gue inget di kelas kayak gini nih, enggak. Yang lebih gue inget tuh ya ini ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Closing Mas Diki? statement gitu. Bang Diki, menurut Bang Diki statement orang-orang terhadap organisasi. Yang buang-buang waktu saja. Kalau saya sih, ya gimana yang lain. Selalu mencari aman. Enggak, kalau gue ya. Ini harus sama dulu. Oh, di sini aja. Kita ini gue mau denger nggak sih? Mau dengerin nggak? Boleh bang. Ngomong. Ya, kalau gue sih benar yang disampaikan sama Leon. Organisasi itu penting sebenarnya. Kalau emang lu mau punya relasi yang baik buat sama abang-abang tingkat lu, nanti lu kepake buat di semester tua lah kayak gue ini. Misalkan lu butuh referensi buat TA, buat KP, lu nyari channel KP, contohnya kayak 20 sekarang, minta ke 19 minta ke 18. Sibuk banget, kenceng banget. Sedih banget. Ini temennya lagi ngomong. Sebenarnya lagi sibuk. Ya udah gitu aja. Jadi organisasi itu penting. Jadi makanya kuliah organisasi aja. Iya. Gini ya, Pak. Pegang omongan Udah. gue. Oh iya. Udah. Gue ada tambahan. Nah, iya gue dulu. Gue support lu bang. Ayo. Gak usah pegang omongan gue deh, yang mungkin apa tuh? Angkatan 20 ke bawah yang apa ya? 20, 21 atau mungkin nanti 22 yang mau ikut organisasi pasti nanti akan ngerasain deh apa yang kita bertiga omongin situ bener gitu. Banget. Terus Tambahan untuk teman-teman yang apa ya, merasa kalian susah bersosialisasi. Justru bukan alasan gue susah bersosialisasi makanya gue nggak mau masuk organisasi. Karena malah yang seharusnya kalian di luar susah bersosialisasi, nggak dapat teman atau deket sama cutting, jadi sulit nanya. Di saat kalian masuk ke organisasi itu kan terpaksa tuh ada proker lah, rapat, acara-acara. Akhirnya kalian punya teman, punya cutting-cutting. Nah di sana kalian bisa nanya. Nah di saat kalian tidak masuk nih ke sini, ya kalian kayak orang bodoh di luar gitu. Iya, betulan gitu. Dan Tapi emang bener sih yang disampaikan. Dan selalu akan ada pembelaan buat orang-orang yang emang denial buat kayak ngapain sih ikut organisasi. Nah itu emang dia jadi dia begitu, dia belum ngerasain aja. Terutama di mention di garis bawahi buat yang nggak ikut kader, yang gondrong-gondrong. Iya. Punya otak lu botak sekarang. Nggak bercanda. Apa mau disamperin di kelasnya enggak aja. Bercanda. Ini cuma gimmick, tapi beneran. Ini cuma gini. Tapi jangan kaget nanti. Ada Ali di mari, ada Ali jangan lari. Ini lucu nih. Apalagi nih Mas. Buat Prayogi yang komen-komen. Tapi kan organisasi kan banyak kayak
kuliah aja nih, terutama arsitektur ya, itu udah sibuk banget loh sama tugas. Gimana sih cara Tahu li IPK lu. pada bagi nih? Membagi Iya. Segampang itu ngatur waktu. Iya. Enggak sih, kayak gitulah. Ini gue punya kenalan. Orang dalam nih. Dia kepala departemen. Tapi IPK dia paling tinggi Iya. di angkatan kami. Asik. Berarti kan Asik. alasan. Bajunya- Sorot. bajunya hijau. Sorot. Beliin kopi lagi. Jadi Kan diganti nih loh. Kalian kira gratis. Ariel siap-siap Ariel. Jadi untuk kalian yang mau tinggi IPK lah, mau pengen fokus belajar nggak alasan, justru bisa. Dan Banyak buktinya. beliau juga nyari nanya-nanya segala macam itu juga dari kenalan. Kerja pula lagi. Kerja pula. Kalau bahasa Depoknya gawe. Gawe. Jadi bukan alasan, justru membantu sih kalau kata gua, nambah relasi segala macam. Tuh. Kalau kalian belajar sendiri kayak orang gila juga Enggak, jadi tugas menurut gue sih bukan sebuah alasan untuk Iya. kita berkembang. Karena tugas itu ya itu emang tanggung jawab kuliah. Tanggung jawab. Selebihnya itu kayak berorganisasi itu soft skill yang harus emang didapat gitu loh. Gitu. Sebenarnya iya sih. Oh, kami di sini IPK kami aman semua kok. Enggak, IPK gue mah kecil. Cuma 3,7. Cuman 3,6. 3,6. Kecil kan? Kalau di RC mah kecil. IPK semester 4. Lanjut. Biasa aja, biasa. Lanjut. Boleh. Ini ada chat nih dari Orang kok begitu ya? enak nggak tuh banyak kopinya? yang bilang tuh katanya dosen itu kurang suka sama anak-anak yang ikut organisasi karena jarang masuk ke kelas lah, Oh, sibuk sendiri. sibuk dengan organisasinya, tugas banyak yang gak selesai katanya. Gini ya. Nah, gini. Kita di sini kan udah mahasiswa ya. Apapun yang kita lakuin juga bukan masalah senang-senangan dosen. Makanya kita mahasiswa di sini, kenapa dosen banyak gak suka sama mahasiswa adalah karena mahasiswa itu ngejar yang benar sama yang salah. Di saat itu makanya mahasiswa berani demo dosen, mahasiswa berani untuk berdebat berargumen sama dosen, ya karena kita mahasiswa. Jadi itu di sana justru poinnya adalah kita bukan sekedar belajar, kita bukan sekedar dosen maunya kita kayak gini kita dapat A, nggak kayak gitu. Kita benar-benar explore, benar-benar ngelakuin apa yang menurut kita benar dan kita perjuangkan. Jadi masalah dosen suka nggak suka, menurut gua yang nggak suka justru dosen-dosen yang kaku aja. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hashtag Leon 2023. Ketua BEM UI. Temen gue aja kalau di UI. Katanya. Interior ya? Ini beneran loh, ini beneran enggak gimmick. Licin. Ini beneran loh. Asik. Aja dong teman-teman gue gimana? Masalah dosen nggak pernah ya tapi ya. Kita disupport dosen kok. Malah yang Malah beberapa suka, ya. yang beberapa Asik-asik gue aja tahu dosen malah kayak ya udah kayak waktu itu kita sempat Minta tolong himpunan. Karena kita baik-baik sama dosen, baik-baik banget. ada yang minta tolong ke organisasi malah kayak Kehimpunan bukan ke BEM. kehimpunan. Nah, terus juga malah waktu itu ada yang kayak kan kita sempat ada demo ke kampus sendiri kan, kalau ada yang tahu. Nih, Nah emang itu demo nih kan, gila. Kalau demo yang BEM nih. Ya, beberapa Iya. beberapa dosen tuh juga ada yang kayak Si. mendukung gitu loh, ya udah biarin aja mereka mau menyuarakan aspirasi kayak gitu. Jadi nggak semua dosen tuh bakal kayak gitu, malah banyak yang mendukung kita. Iya. Iya gitu. Itu dah. Selagi apa yang diperjuangin benar gitu. True itu true. Kalau lu Bang, Kalau gue sih ya gimana temen gue lah. Enggak, kalau gue Hidup lu. kalau gue sendiri kalau dosen kalau anak organisasi jarang masuk sih menurut gue enggak, karena gue sendiri masuk terus. Cabut gue nggak pernah lah. Dalam satu semester gue bisa kehitung jari masuknya.
Enggak, cabut. Enggak, itu izin-izin doang sih, bukan karena organisasi. Ya waktu organisasi, waktu kuliah, waktu nongkrong, waktu bucin, waktu kerja, waktu kerja. Ya, semua itu udah diatur sama Oleh diri siapa? sendiri. Bikin sama ini atas. Udah itu Berarti semuanya kayak tergantung dari kitanya sendiri juga kan. Betul. Ya, emang lebih challenge ke kitanya. challenge. Tapi gua rekomendasiin sih masuk himpunan segala Iya. macam. Sobat Biar podcast. hidup lu lebih berwarna. Kebetulan kita disponsorin ya sekarang. Jadi sangat direkomendasikan buat mungkin yang nonton. Kita disponsori- ikuti organisasi. Disponsori kopi kenangan. Nah, ini kopi kenangan. Kalau kalian nggak mau ikut himpunan, Ormawa. Kalau kalian nggak masuk Ormawa, nggak ada kenangan. Masuk. Iya, ini juga permen karet. Ini juga Permen karet dipegang gitu. Apa tuh? Kalau ya lupa. Kalau kalau waktu kamu mau fleksibel dulu. ikut himpunan enggak ya? Boleh. Oh, ini nih. Nih, Plastik. ini kayak permen karet nih. Kalau kalian kuliah nih, nggak organisasi sampai akhir, kayak permen karet, manisnya di awal doang. Masuk. Kalau Ali. kalau kalian ikut organisasi nggak kayak gue dikenal semua orang. Gue bingung banget, Cok. Ya, enggak. Iya. Iya jadi. Aldi mana Aldi Iqbal? Bastian mana? Oh, Asik. iya lagi. Tapi mirip bang, bener bang. Siapa? Apa lu nyanyi dulu bang? Iya, gimana tuh? Lihat dong nih baju baru. Beneran ini. Coba lihat deh. Baju baru nih. Di lu juga anjing. Perut juga baru. Asik, Ini aurat anjing. Nih, jaket nih dapat. Udah ayo sini dah ayo anjing. Bukan baju ngeri banget. Lanjut. Gimana nih? Udah mau selesai belum nih? Nah, Saya itu mau kan sibuk berarti- soalnya nih saya. Iya belum sholat. Kan organisasinya udah sibuk ya. Apalagi tadi di-mention di awal juga kan waktu Bang Ali kenalin kan sekaligus apa? Wakang. Wih, anjir. Tanya dong. Berarti wakil ketua angkatan. Iya. Tanya lagi dong. Dan sudah dipromosikan menjadi Kaang. Jadi langsung megang dua ini Iya, iya. jabatan. Iya, tanya lagi dong. Ada yang belum ditanya nih. Kang mana? Oh, Kangnya mana? Apaan? Emang Kange kemana? Bang? Ada. Sebenarnya ada. Dia berhalangan hadir hari ini. Berhalangan hadir hari Lagi ini. nyukur rambut. Karena ya memang beberapa yang nggak bisa dihindarkan lah. Iya, banyak hal yang tidak perlu ceritakan lagi. Iya. sini. Pesan untuk Kang? Enggak. Oh, nggak perlu. Enggak. P di mana? Pesan tuh Kaang. Kang di mana sih, untuk Yang? Kak, wakil lu capek Badang demi Allah. Sampai lihat nih kurus nih. Tuh. Ya udah, ditelanjangin lagi gua anjing. Udah Ya, gitu. udah. Ang tolong lah. Udah ya. Tapi itu lu jadi Kang kayak sibuk banget nggak kan? Apalagi yang lain kan enggak, maksudnya udah organisasi, waktu itu juga ikut MBKM, terus jadi Wakang, ngurus angkatan. Itu lu gimana sih cara bagi waktu lu gitu? Dibagi-bagi aja. Dibagi-bagi. Gimana ya? Nggak sibuk-sibuk banget sih sebenarnya. Karena sejalan ya. Karena sejalan, karena permasalahan yang ada di misalnya organisasi juga angkatan gue semua, jadi ya sekaligus bisa menyelesaikan angkatan juga gitu loh. MBKM kan juga ya MBKM, ya kuliah, tapi tanggung jawab gue tetap kuliah gitu loh, MBKM gitu. Nah, itu kan nih. Dan juga sejauh ini angkatan gue kayaknya belum ada masalah sih Untuk sekarang. untuk sekarang. Untuk waktu itu. Nah, ini kan buat sobat RCKS yang angkatan 22 nih. Lanjut. Tadi kirain belum di play. Oh. Tapi kan sebentar lagi mereka bakal mau Buka puasa. Pemilihan calon. Hah? Bulan puasa. Bulan puasa, maksudnya bentar lagi bulan puasa. Angkatan 22 kan udah mau. Oh, pemilihan. Pemilihan bulan puasa. bulan Pas bulan puasa. Apa sih? Nggak Jadi- tahu. Hah? Pemilihan calon ketua angkatan. Di bulan puasa. Pas. Oh, jadi dua-dua pas mau pemilihan suruh puasa. Enggak harus ada puasa. Enggak wajib. Bukan enggak wajib. Oh, jadi nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa. Waduh. Enggak gimana? Coba. Coba gimana? Lihat ini Fans. Gimana? Lah iya. Gimana nih, Bang? Oke.
kan pemilihan ntar dua nih. Milih apa? Memilih ketua angkatan. Oke, terus? Nah, pasti kan banyak nih yang bakal nanya. Berarti literatur? Apalagi, iya, itu kan bakal di literatur kan. Nah, itu kan pasti calon-calonnya itu bakal mungkin banyak ada keraguan atau ada banyak pikiran gitu buat jadi buat jadi Kang gitu. Wakang. Kang Wakang itu gimana sih kalau dari Bang Ali selaku wakil ketua angkatan ini udah menjabat Berapa tahun? tahun nih kan? Merangkap jabatan. Jujur gue diangkat jadi wakil hamin seminggu pemilihan sih. Hamin seminggu pemilihan sih jadi Dia lucu sendiri dah pokoknya. Tiba-tiba ngangkat buat iya ngangkat brutal aja. Oh iya. Terus gimana? Iya. Gimana? Ya gimana? Iya. Iya. Jadi wakang. Oh jadi wakang tuh. Apa persiapan yang harus Sebenarnya- dia mau? Tolong yang Iya, memotivasi sabar. Ya, oke. Yang harus dipersiapin mungkin untuk cakangnya dulu kali ya. Ya, buat cakang-cakang dua-dua di sana, Bang. Kalau kang-kang yang ini nggak ada. Udah hilang. Yang dipersiapin tuh apa ya? Punya rasa peduli yang tinggi lah. Nggak cuman ke angkatannya, terutama ke diri sendiri dulu. Itu yang paling utama sih. Karena di saat lu Sedot. nggak peduli sama diri lu sendiri. Di saat lu nggak peduli sama diri lu sendiri, gimana lu mau peduli sama orang lain gitu? Itu. Kalau bukan lu siapa lagi kak? Iya. Nah, Wakang. kan Kang Juan ketua kan juga apa ya, sebagaikan kepala gitu di angkatannya. Angkatan itu sebagai badan, jadi harus bisa ngarahin gitu loh. Ekor siapa tuh ekor? Ekor nggak tahu siapa. Karena soalnya kalau badan nggak ada kepala ya mereka mau jalan tanpa arah gitu loh. Jadi harus ada kepala. Kalau tanpa badan kuyang. Itu pun sebaliknya, kepalanya doang nggak ada badannya. Apa tadi? Kuyang. Iya. Enggak lah. Bingung kan mau bergeraknya gimana, cuman punya arah nih, lu punya visi bagus tapi badan lu nggak tahu kemana ya. Itu Keren kan? Perlu menciptakan sekte-sekte aneh Tepuk malah. tangan lo untuk wakang gua. Terus apa tadi buat wakang? Buat wakang ya. Ikutinnya Kang. Ikutin Kang lu. Nah, Dan jangan juga kan? harus siap elemen of surprise dari Kang lu. Misalnya di berhalangan hadir, Tiba-tiba cukur. ya who knows gitu kan? Who knows? Harus nggak ada yang tahu. Diam. Ini saking jagonya wakang gua, dia rangkap jabatan terus. Terakhir dia jadi ketua PSSI terakhir. Ini besok calonnya mau ketua presiden. Mana ada? Waduh. Jadi presiden Belum disiapin. 2024. Jokesnya belum disiapin. Gitu. Dia mau nyalonin net nih baju. Jadi buat angkatan 22 yang mau nyalonin ya udah nggak usah takut calonnya. Kalau emang lu merasa kapabilitas lu mampu ya udah tunjukin lah kalau ke masyarakat lu tuh berhak dipilih dan gue tuh berhak mimpin lu semua gitu, Cok. Oke, Terakhir, closing statement. Apa? Buat angkatan 22. Kata-kata hari ini. pesan-pesan. Kata-kata untuk hari ini apa tuh Bang Kata-kata Ali? untuk hari ini. Angkatan 22 tolong attitude dijaga ya. Enggak. Ya enggak. Ini abang-abangan gua nih emang lihat bajunya. Apaan sih baju itu? Coba itu apaan sih? Oh iya, PDL. Iya kan gue nunjuk itu apaan? Oh, PDL. Udahlah. Lu mau tau juga, di sini juga ada. Belum. Ali tuh pakai pedal. Apa tadi? Ya buat angkatan 22, tolonglah, gue yakin ini masa peralihan lu dari SMA buat jadi mahasiswa lah. Tolong ditinggalin lah masa-masa SMA-nya karena kalian kan udah jadi mahasiswa nih. Tolong juga Oke, minum lagi tuh. jaga attitude sesama angkatannya, sesama kating-katingnya gitu loh. Gitu aja sih dari gue. Mungkin ini 2 orang mau nambahin. Ya, lanjut dari Oh jangan lupa ikut organisasi. tetap ya. Kalau dari gue sih buat masyarakat arsitektur yang ada di Indonesia. Jangan Universitas Gunadarma khususnya untuk angkatan gua dan angkatan 22 jangan lupa tersenyum hari ini. Karena senyum itu adalah suatu kunci kebahagiaan. Iya. Jadi kalau nggak bahagia, Nggak senyum. nggak senyum, Karena kalau senyum itu pasti bahagia. dan ibadah. Tapi kadang senyum itu bisa menutupi kesedihan. Contohnya sebelah gua, senyum mulu kan, dia sedih sebenarnya. Nggak jadi blokir.
Nggak usah di meja. Cok. Waduh, ini Nggak, orang-orang. dari gue itu aja sih. Gue nggak punya karena gue ya gitu deh. Nah, lanjut. Statement terakhir, Bang Leon. Males. Kalau dari gue ya ikutin aja gitu loh, yang bisa kalian ikutin selama enjoy ya lakuin. Karena untuk nuntasin Gua ada berarti ntar. nih kuliah pasti kalian butuh orang-orang gitu. Di saat kalian join ini join itu ketemu orang-orang, semuanya gampang. Hal kecil gue mention Bang Aul nih, gue dibantu sama kahim gue dulu gitu. Ada masalah apa gue langsung telepon. Bahkan hal nggak penting, misalnya nanyain cover KP lah, hal receh juga gue teleponnya mendadak juga diangkat sesekali, selebihnya enggak. Ya jadi ya perbanyak relasi teman-teman semuanya melalui organisasi sih terbaik. Dan MBKM ikutin juga. Balik lagi ya itu biar berwarna lagi supaya punya kenangan. Karena sejatinya mahasiswa. Udah bijak banget. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang bersosial gitu loh. Untuk dua-dua juga kalau kalian mau misalnya ngechat kakak-kakaknya, semua abang-abang di sini ya chat aja bisa mau nanya. Karena emang di Khususnya sini, yang butuh teman chat nih. karena di sini gua, Cok. di RC emang udah terbiasa saling tolong-tolong kok gitu. Kalau ada bingung ini, bingung itu tentang KP, tentang kerjaan segala macam emang tolong-menolong. Jadi ya jangan sungkan. Langsung aja ntar Tahu nih, ada di link IG-nya Ali. Yang kalau di kalian nggak diblokir. Lanjut. Ini Pulang ini aja sangat offset sekali ya teman-teman. Ya buat teman-teman dua-dua ya jangan malu-malu sama abang-abangnya. Ini open banget kok orangnya. Nih lihat. Udah itu aja dari kita bertiga. Oh iya, belum terakhir. Belum. Tadi kan buat angkatan 22. Buat angkatan kita sendiri lah. Buat angkatan kita. Buat angkatan 19. Tiba-tiba tai. Tiba-tiba tai loh. Tiba-tiba tai. Buat angkatan gua 19. Semangat. TA-nya. Semangat, TA-nya. Yang gelombang 1 khususnya yang dipaksa gelombang 1 juga semangat. Di pas gelombang 1 seperti Tiba-tiba suruh bab 6 2 minggu lagi. Ya semangat. semangat menjalani TA-nya buat teman-teman 19 yang Dikit lagi nonton lulus. dan juga udah lulus juga nanti yang jangan lost kontak lah. Gitu sih udah. Jangan lost kontak Untuk 20. untuk 20. Iya. Kasihan Kang lu ucon mulu ya. Mana 20 yang lain? Bersosialisasi 20. Mana 20 yang lain? Ditanya tolong? ini sama dua-dua lu katanya Iya. Bang emang ada angkatan 20. Iya. Waduh, Aduh, ditanya aduh. begitu. Tolong, Ucon sampai nangis-nangis tuh ke gue bang. Udah tolong. Udah bang. Tolong ya angkatan 20. Buat 21. Buat 21. Tolonglah kalau proker nyediain minum. Ya, tolong lah. Ini Terutama- gua udah tag 2 kali makan beli sendiri, minum dibeliin sendiri. Yasmin. Sekarang dibeliin Yasmin. Terutama Ariel ya, tolong. Ariel. Ariel. Inisial Inisial Ariel. AR. Nih pesan dari kami AL. 19 untuk 2021. Waktu itu cepet banget. Kami nggak kerasa tiba-tiba udah lulus. Kemarin Makanya tuh kayak baru semester Iya. 1. nikmatin kalau misalnya ada momen sama teman-teman kampus segala macam mau keluar segala macam ya keluar aja. Karena ini bentar lagi pisah, sibuk kerja masing-masing pasti hilang-hilangan. Iya. Waktunya tuh set hilang. Pergi akan datang. Lihat nih, Kang gua dulu segini. Gak berasa. Sekarang segini. Emang gue direndam minyak jadi gede. Yang itu yang direndam air. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman. Ya. Apa tuh? Ya, silakan closing lo. Closing apa? Terakhir. Apa ya? Closing. Nah, Kita baru mulai kan? Jangan-jangan Billy kagak dipencet lagi. nggak dipencet. Nggak dipencet, Ril. Nggak dipencet suaranya. Ini pencet. Nggak dipencet. Ya, Ril. Kok rekordannya baru 4 detik? Berarti gua video dong. Parah banget. Ya. Closingannya gimana nih abang-abang Closingannya MC? gimana nih? Abang-abangan MC. Ya udah untuk episode kali ini mungkin kita akhiri di sini aja karena udah mulai ngelantur banget nih. Makin lama makin ngantur ya. Makin lama makin ngelantur. Ini prokernya
Ketoprak. Ketoprak. Oke. Bumbu kacang. Di note tuh untuk ketopraknya. Ariel. Kalau enggak gue take down di video. Report ya. Report. Oke, thank you buat abang-abang semua udah nyempetin buat datang buat bagi-bagi cerita. Promosi dulu. Dari waktunya. Ya. Makasih banget. Jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga follow. Ya langsung tuh. akun Himars UG. Dan juga ada platform. Jangan lupa report akun BEM. orang Ngajak dari kurban tadi ini ya. ngajak kurban. Ini orang emang. Kalau yang kesepian chat Ali. Jangan tuh. Jangan lupa ya. IG-nya Jangan Ali lupa Hasan. blogger Ali Hasan. IG-nya Ali Hasan. Ntar di deskripsi ada linknya IG Ali sama ada rate harganya. Boleh. Bukan aplikasi hijau. Jadi mari Gojek, kita Gojek. mari kita ramaikan semua platform Himars yang ada gitu dari Instagram, TikTok, Di YouTube. BEM enggak. Himas doang, Kan Mbak. ini- Parah. Ya, diintar dulu dong ya Allah. Ya Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, apalagi? Apalagi Ini apa? Twitter. Twitter Hah? baru. Hah? Twitter ada. Twitter? Ada Twitter. Oh ya Twitter. Keren. Gojek. Apa tuh aku nih?